Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Semoga dalam kondisi sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kajian evaluasi pendidikan pertemuan ke-6 dengan baik. Oke, kita langsung ke perkuliahan kita. Ayo kita lihat di bawah ini. Perbedaan pengukuran aspek kognitif, afektif, psikomotorik dengan prinsip taksonomi. Itulah tema kita. Jadi kita kuatkan lagi. Perbedaan pengukuran aspek kognitif, afektif, psikomotorik dengan prinsip taksonomi. Taksonominya siapa nanti kita lihat. Pada pertemuan ke-6 ini sudah ada 5 pertemuan sebelumnya dan kita ulas sepintas. Pada pertemuan pertama kita membahas konsep dasar, asesmen, dan evaluasi pendidikan. Pertemuan kedua, subjek, sasaran, prinsip asesmen dan evaluasi pendidikan. Ketiga, konsep dasar suatu tes. Keempat, langkah penyusunan tes hasil belajar. Kelima, bagaimana bentuk tes yang subjektif dan objektif. Dan pertemuan kita kali ini kita hubungkan dengan sebuah taksonomi, yaitu taksonomi Bloom. Benjamin Bloom itu kemudian mendefinisikan penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Jadi, saudara seandainya menjadi guru, atau kalau saudara sebagai peneliti, maka akan meneliti terhadap para guru, apakah terkait dengan upaya dan tindakan itu, tindakan yang dilakukan oleh seorang guru, itu sudah tercapai atau belum. Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Jadi, para siswa itu perlu kita ketahui, atau guru perlu mengetahui apakah proses belajarnya bisa tercapai atau belum. Adapun rumusan tujuan pendidikan itu pasti ada 2 kategori yang akan diberi penilaian. Pertama, bagaimana kurikulernya, maksudnya bagaimana kurikulumnya, bagaimana instruksionalnya, tujuan instruksionalnya. Kalau sudah tahu terkait dengan kurikulernya, begitu juga instruksional, tujuan instruksional dalam proses pembelajaran, maka sangat mungkin seorang guru mampu untuk melakukan penilaian. Secara garis besar, dalam hal penilaian ini yang digunakan untuk mengetahui apakah seorang siswa itu setelah mencapai atau belum, itu dikategorikan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, itu hubungannya dengan yang diberikan, maksudnya yang diberikan oleh guru. Kemudian ranah afektif adalah penghayatan, dan ranah psikomotorik atau pengamalan. 3 hal itu merupakan hal yang digunakan untuk meneliti. Jadi pada kesempatan ini saudara, kita akan membahas afektif, kognitif, psikomotorik, atau psikomotorik, afektif, dan kognitif dalam pertemuan 6 kita kali ini. Hal ini digunakan supaya ya seorang guru atau pendidik tahu, sehingga nanti supaya tidak disalahkan oleh semacam Paulo Freire ini, sekolah kapitalisme yang licik, ketika misalkan ada sebuah sekolah yang tanpa ada proses penilaian, tapi selanjutnya pokoknya membayar, atau pokoknya bla 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 bla, intinya sang siswa itu tidak terukur terkait dengan pemahamannya, pengetahuannya, apakah sudah tercapai terkait
kurikuler atau kurikulum dari sekolah, begitu juga terkait dengan yang lainnya. Supaya kita terhindar dari kritik dari Paulo Freire, maka ya para guru bisa menampilkan penilaian dengan salah satunya menampilkan dengan taksonomi Bloom tadi. Yang kita kembali lagi di sini tadi di bawah, kita perlu mengetahui terkait dengan 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik para siswa. Acuan evaluasi pada proses evaluasi hasil belajar, Benjamin S. Bloom berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain daerah binaan atau ranah yang melekat pada diri peserta didik. Yang kita sampaikan tadi, proses berpikir itu mengarah kepada domain kognitif, ranah kognitif, kemudian nilai dan sikap itu domain afektif atau afektif domain, kemudian yang ranah keterampilan adalah psikomotor domain. Jadi, apakah saudara setuju atau tidak setuju dengan pendapatnya Benjamin S. Bloom ini? Kemungkinan saudara sudah melakukannya, atau mungkin saudara sudah melakukan tanpa menjadikan sebuah teori atau referensi Benjamin S. Bloom ini ataupun lainnya, tetapi ini adalah merupakan kebutuhan bagi seorang pendidik. Ini bagaimana kita bisa mengukur. Jadi kita lebih gambarkan di bawah ini bagaimana ranah proses berpikir, kognitif domain, ranah nilai sikap, afektif domain, keterampilan atau ranah keterampilan, psikomotor domain. Jadi seorang guru mampu untuk 3 ranah itu diberikan evaluasi. Apakah seorang siswa cara berpikirnya itu kelihatan sudah bisa menerima atau belum? Apakah ada perubahan sikap? Apa ada nilai di dalam siswa sesudah menerima materi? Kalau dia kognitifnya sangat bagus, hafal semuanya, tahu semuanya, tapi nilai afektifnya itu tidak, itu menjadi masalah. Kemudian ranah keterampilan, psikomotorik domain, dia berpikirnya bagus, langsung menerima, guru ngomong atau saudara ngomong langsung bisa menerima. Tapi terkait dengan afektifnya, sikapnya juga bisa. Tapi dalam tataran ranah psikomotor, dia tidak bisa apa-apa. Oh, pasti ada sesuatu ini. Apakah dia ada bayang-bayang yang ditakuti, baik proses semacam tradisi yang ada di keluarga, atau teman-temannya, ataupun lainnya, atau memang ada masalah dengan sang siswa. Di sini selanjutnya para guru mempunyai 3 hal ini kata Bloom untuk diukur, dan selanjutnya bisa dikatakan apakah dia sukses atau tidak, tercapai atau tidak, baik dari instruksional dari sekolah atau dalam, kalau kita berbicara dalam sebuah negara, dari sebuah negara, bagaimana kurikulumnya, apakah sudah nyampe, dan apakah selanjutnya hal itu langsung bisa masuk kepada ranah afektif dan psikomotornya. Selanjutnya kita ke ranah kognitif. Kita kupas. Pertama adalah ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental. Jadi sangat tergantung dihubungkan dengan otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Jadi intinya mendasarkan pada otak, berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk kemampuan pertama menghafal. Itu tadi yang kita sampaikan. Seseorang apakah ranah hafalan ini cepat atau tidak. Kemudian bisa memahami. Jadi sudah dihafal, dipahami, atau kadang-kadang dipahami kemudian baru dihafal. Kemudian mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemudian kemampuan mengevaluasi.
ini semuanya tentunya dihubungkan dengan ranah otaknya, kemampuan berpikirnya. Meskipun seakan-akan ini sudah mencakup afektif sama psikomotorik kan, tapi yang diutamakan di sini adalah hubungannya dengan ranah mentalnya dalam hal hafalan, pemahaman, pengaplikasian, analisis, sintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Kemampuan mengevaluasi dalam hal nomor 6 yang ditampilkan oleh Bloom ini adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Jadi, saudara, kalau seseorang sudah bisa melakukan penilaian, jadi pada kategori kognitif yang keenam, maka kemungkinan terkait dengan hafalan, pemahaman, pengaplikasian, analisis, sintesis itu sudah lewat, sudah selesai. Karena yang terpuncak, dia bisa mengevaluasi. Tapi mungkin saudara juga bertanya, Pak, kadang-kadang banyak loh orang yang bisa mengevaluasi tapi dirinya tidak mampu. Jadi evaluasi di situ digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini berbeda lagi. Tetapi ketika dihubungkan dengan guru atau dosen, ketika sudah bisa menampilkan evaluasi dalam kognitif, itu diharapkan dalam 5 hal sebelumnya, hafalan dan selanjutnya tadi sudah selesai. Selanjutnya, afektif ini merupakan, atau yang kedua afektif, merupakan kawasan pendidikan yang masih sulit untuk digarap secara operasional. David Cattrall beserta para pakar dengan reputasi akademik memadai pun mengeluh betapa sulit mengembangkan kawasan afektif, terutama jika dibandingkan dengan kawasan kognitif. Ini beberapa pemikiran, mungkin juga saudara atau mungkin para guru saudara bisa bertanya. Yang diukur bisa berupa minat, sikap, motivasi, konsep diri, nilai, apresiasi, dan sebagainya. Dapat dipotret melalui perilaku wujud, apakah perkataan atau perbuatan itu sudah sesuai dengan tadi, kognitif tadi. Kemunculan perilaku ini bisa memunculkan 3 kecenderungan, yaitu atau 3 arah menurut Anderson: positif, netral, ataupun negatif. Jadi ketika bilang afektif, ya, itu tetap ada apa yang disampaikan David Cattrall itu super sulit untuk mendeteksinya. Meskipun kita lihat pada halaman sebelumnya itu ada hubungannya dengan kognitif, karena ya afektif sini sikap atau nilai berhubungan dengan cara atau ranah ya siswa, otak siswa, kemampuan siswa menerima dalam bahasa yang tadi sudah bisa memahami, sudah menghafal, bahkan sudah mampu untuk menganalisis. Nah, afektif di sini dipahami bahwa dia selanjutnya mampu menghadirkan seorang siswa itu mempunyai minat, mempunyai sikap, mempunyai motivasi, konsep diri yang itu ada hubungannya dengan kognitif tadi. Tidak berdiri sendiri. Jadi berbicara minat, sikap, motivasi, konsep diri, nilai apresiasi, dan sebagainya berhubungan dengan kognitif yang sudah dibangun pada otak sang siswa. Sehingga nanti siswa pasti akan pada posisi positif, netral, ataupun negatif. Ketika dihubungkan dengan nilai, maka apakah dia kemudian mempunyai sikap tertentu atau salah satu dari 3 hal tadi. Teknik pengukuran afektif, skala bertingkat atau rating scale, suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Angket, pertama angket. Jadi cara teknik untuk pengukuran afektif itu angket pertama. Kuesioner, sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah soal lapor berupa jumlah pernyataan yang menggambarkan respon diri terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah wawancara, interview, tanya jawab atau dialog untuk menggali informasi terkait dengan afek tertentu. Yang keempat adalah
inventory, bisa disebut sebagai interview tertulis. 4 hal ini digunakan sebagai teknik pengukuran terkait dengan para siswa untuk itu tadi, terkait dengan ranah sesudah kognitif afektifnya. Mungkin saudara bertanya, apakah para guru-guru saudara atau guru-guru kami dahulu sudah menampilkan ini semuanya dalam hal tekniknya? Apakah saudara pernah menerima angket? Apakah juga menjalankan dengan swalapor? Atau cukup dengan wawancara? Atau cukup bahkan inventory? Itu sangat tergantung pada suasana sekolahan atau pilihan sang guru untuk yang mana paling mudah dilakukan kepada para siswanya. Jadi itu tidak harus semuanya, tetapi bisa salah satu dari teknik pengukuran tersebut, pengukuran afektif. Ingat-ingat ya, apakah dulu pernah? Kemudian yang ketiga adalah teknik psikomotorik. Ranah psikomotorik ini erat kaitannya dengan kerja otot yang menjadi penggerak tubuh dan bagian-bagiannya, mulai dari gerak yang paling sederhana. Ada beda makna antara skills, keterampilan, dan abilities, kemampuan. Keterampilan atau psikomotorik lebih terkait dengan psikomotor, sedangkan kemampuan terkait dengan kognitif. Jadi, kemampuan atau abilities itu dekat dengan kognitif yang hubungannya dengan otak, tetapi keterampilan psikomotor itu dekat dengan kemampuan psikomotorik itu. Jadi keterampilan atau skill prakteknya bagaimana, bukan mampu atau tidak. Kalau ditanya, kamu mampu enggak membuat misalkan membuat Kentucky Fried Chicken itu kalau di luar ya mungkin agak kalau yang lebih sederhana, saudara mampu nggak membuat sebuah paper karya ilmiah? Pertanyaannya sederhana begitu. Mungkin saudara menjawab bahwa saya mampu. Mampu di situ adalah diartikan skillnya atau abilitiesnya. Kalau abilities, dia atau saudara itu mempunyai kemampuan untuk menulis sebetulnya. Tetapi kalau saudara tidak mempunyai skill, keterampilan, maka hanya dibayang-bayang, diangan-angan saja. Akhirnya psikomotorik tidak jalan. Ranah psikomotorik untuk saudara tidak bisa jalan. Maka sang guru akan memberikan penilaian yang tidak 100 untuk atau terkait dengan kemampuan saudara atau di ranah psikomotorik saudara dalam hal karya ilmiah atau paper. Kriteria dan prinsip pengukuran karakteristik atau gerak dalam ranah psikomotor dilakukan terhadap proses maupun hasil belajar yang berupa tampilan perilaku atau kinerja. Bisa menggunakan kriteria atau prinsip-prinsip kecermatan, indrawi, kreatif, dan efektif. Ini mungkin bisa dihubungkan dengan contoh ketika kita ngomong tadi ya. Apakah saudara mampu dalam hal membuat karya? Maka seorang guru perlu menampilkan kecermatan, indrawi, kreatif, dan efektif untuk melihat sang siswa menampilkan psikomotoriknya. Ya nanti, kalau dalam kelas ini kan saya akan melihat apakah saudara, tapi lebih sederhana bukan saya, tetapi para editor, karena nanti kan yang akan melihat adalah para editor. Apakah ini adalah layak untuk diterbitkan atau tidak? Itu kalau dalam hal paper. Tapi dalam hal pembuatan video, ketika ranah psikomotorik, maka dilihat videonya. Apakah sudah bisa menampilkan terkait dengan tugas masing-masing sesuai dengan tema, dan kemudian ada kreasi dan kemudian efektif sesuai dengan waktu yang diinstruksikan. Kemudian materinya juga padat. Itu yang
menjadi pengukuran karakteristik gerak dalam ranah psikomotor. Kemudian menurut Anthony J. Litko, untuk mengukur gerak motorik ada dua pendekatan. Pertama, pengamatan dan pengukuran pada saat proses berlangsung. Jadi seorang guru atau saudara melakukan pengamatan dan pengukuran dalam proses ketika berjalan. Taruhlah dalam hal pembuatan video, karena tugasnya pembuat video, supaya saudara aktif dalam di dunia media sosial, tetapi media sosial yang mengarah kepada positif. Kemudian yang kedua adalah pengamatan dan pengukuran pada hasil dari gerakan motorik. Pendekatan pengukuran proses memerlukan kecermatan dan konsentrasi serta waktu yang relatif lama. Melihat, melototi video saudara itu kan perlu, apalagi misalkan membandingkan dengan produknya teman-teman. Bahkan per video itu perlu dipelototi terkait dengan ini serius atau tidak, pertama. Kemudian kedua, apakah materinya sesuai dengan instruksi atau tidak. Ketiga, misalkan apakah waktu, kemudian yang selanjutnya terkait dengan baiknya di dalam dunia atau dalam media sosial itu supaya mengarah kepada positif bagaimana. Itu yang kedua, pengamatan, maksudnya guru mendekati pengukuran proses yang kemudian secara cermat dan konsentrasi melakukan pengamatan yang waktu panjang. Instrumen psikomotorik seperti pada instrumen yang ada di afektif tadi, checklist, meskipun berbeda ya. Ini pertama checklist, menandai, kemudian identification test identifikasi, kemudian yang ketiga ranking, membuat urutan. Jadi ketika sudah di psikomotor itu kemudian ada ranking, kemudian numerical scale, skala angka. Kemudian yang kelima adalah graphic rating scale, skala rating grafik. Bahkan kemudian menampilkan sebuah grafik kalau misalkan sebuah penilaian seorang guru itu sampai detil. Jadi dibuatkan grafik antara mulai yang paling tidak baik, menengah, sampai terbaik. Apakah hal itu dihubungkan dengan urut absen atau tidak? Yang pasti ada grafiknya dan ada skala angka, itu semuanya. Itulah instrumen psikomotorik. Selanjutnya kita mengarah ke semua model, 3 model tadi menggunakan pendekatan observasi ataupun pengamatan. Jadi penilaian terkait pertama afektif, kemudian kognitif, afektif, kemudian psikomotorik, semuanya perlu dengan pengamatan. Jadi perlu observasi semuanya. Guru yang melakukan pengukuran karakteristik psikomotor siswa dengan menggunakan tes tindakan perlu memahami 4 hal: kecepatan, kecermatan, gerak dan waktu, dan serta ketahanan dan kemampuan fisik. Yang ini selanjutnya seorang guru kemudian mengkategorikan, menjabarkan dalam 4 hal jenis dalam hal penilaian ya. Tes kecepatan, tes kecermatan, tes gerak dan waktu, serta tes ketahanan dan kemampuan fisik. Ini biasanya kalau ujian yang serius, apalagi menampilkan yang ini kemudian tampil. Tapi kalau misalkan pengujian yang sifatnya sesaat, itu kemungkinan tidak. Jadi kembali lagi kepada bagaimana bisa mengukur. Kita sudah menampilkan semuanya terkait dengan ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan terkait dengan teknis-teknisnya. Intinya kemampuan, keterampilan, atau kemampuan, abilities, tadi skill dan abilities itu jelas berbeda. Dan apakah saudara merasakan ini semuanya dalam proses selama ini? Atau saudara nanti kita selanjutnya kepada terkait dengan penilaian yang menampilkan belum ini. Selanjutnya saudara akan berpikir, apakah
pada proses saudara semenjak SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi merasakan proses penilaian 3 hal tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin saudara akan mengatakan, Pak, kalau di taruhlah STM atau SMK itu banyak mengarah penilaian psikomotorik, Pak. Tapi kalau SMA mungkin berbeda, Pak, mengarah kepada kognitif saja, Pak. Terkait dengan afektif bagaimana? Afektif mungkin terjadi di SMA dan terjadi di SMK. Saudara, itulah terkait dengan mata kuliah kita yang pertemuan ke-6. Jadi kita menampilkan apa yang menjadi tren dalam proses penilaian, taksonominya Bloom. Apakah dalam hal proses belajar itu sudah memenuhi 3 kategori tadi. Selanjutnya, pada akhir dari proses ini, sekarang saudara coba dilihat dari proses, kembali lagi, ini supaya saudara betul tahu terkait dengan proses yang terjadi pada saudara. Tapi kalau saudara sudah lupa, Pak, oke, sekarang saudara pada posisi apa? Dekat sekolah mana? Dekat sekolah atau dekat guru atau dekat, taruhlah saudara sekarang itu kan pada posisi mungkin menampilkan ini membutuhkan sebuah praktek. Maka tugas saudara adalah silahkan bertanya atau mengevaluasi terhadap proses penilaian yang menampilkan kognitif, afektif, sama psikomotorik. Apakah itu sudah terjadi pada guru yang saudara tanya pada saat ini? Saudara bisa bertanya pada guru di sekolahan saudara dahulu, atau guru di, kalau saudara sekarang KKN, guru di tempat KKN saudara, atau mungkin yang dekat dengan saudara. Intinya adalah tanyakan kepada mereka apakah sudah menampilkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah 3 hal itu mendapatkan prioritas yang sama, atau ada yang lebih ditinggikan, atau ada yang bahkan lebih diabaikan. Cukup 2 itu, nanti selanjutnya saudara tampilkan di jawaban di konten, sehingga menjadi semacam alat diskusi bagi kita bersama. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.